Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kuliah pengantar perubahan sosial dan budaya Timur Tengah bersama saya Muhammad Isdian Muttaqin. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, informasi umum tentang mata kuliah, kemudian deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, dan yang terakhir kita akan membahas tentang kajian-kajian yang akan dibahas dalam mata kuliah ini. Yang pertama kita akan membahas tentang informasi umum tentang mata kuliah ini. Mata kuliah ini bernama Perubahan Sosial dan Budaya di Timur Tengah. Mata kuliah ini diajarkan di semester 2 di Sekolah Kajian Strategik dan Global di program studi kajian Timur Tengah dan Islam. Bobotnya 3 SKS, dan dalam video MOOCs ini akan diajarkan dalam sekitar 3 video. Mata kuliah ini membahas tentang perubahan sosial dan budaya yang terjadi di Timur Tengah, terutama di masa modern setelah munculnya negara-negara modern atau nation state. Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis perubahan-perubahan sosial yang terjadi di wilayah Timur Tengah dengan menggunakan teori-teori perubahan sosial. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu terutama sekali agar mahasiswa mampu menganalisis perubahan sosial dan budaya yang terjadi di Timur Tengah. Selain itu mengetahui juga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi di wilayah tersebut. Ada beberapa sub CPMK yang diharapkan bisa diwujudkan dalam mata kuliah ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep-konsep perubahan sosial, terutama yang terjadi di Timur Tengah. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu memahami perbedaan antara wilayah-wilayah yang ada di Timur Tengah, mana yang termasuk ke dalam wilayah Afrika, mana yang termasuk dalam wilayah Timur Tengah, dan lain sebagainya. Sub CPMK yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu memahami teori-teori terpenting, grand theory, dalam konsep perubahan sosial, terutama dari pakar-pakar yang sangat mumpuni dan juga sudah dikenal di dalam kajian sosial, seperti Max Weber, Karl Marx, dan lain sebagainya. Selain itu, sub CPMK tambahan lainnya diharapkan mahasiswa mampu mengkorelasikan antara faktor-faktor dan juga penyebab-penyebab yang mendorong terwujudnya perubahan sosial di Timur Tengah. Selain itu, diharapkan juga mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis perubahan sosial baik itu dalam segi ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Dan selanjutnya diharapkan juga mahasiswa mampu melakukan analisis perubahan sosial dengan beragam dan berbagai pendekatan. Ada 3 bahan kajian utama yang akan kita bahas dalam video MOOCs ini. Yang pertama tentang perubahan sosial dan budaya. Kita akan membahas apa itu perubahan sosial, apa itu perubahan budaya, dan apa itu perubahan sosial budaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori besar perubahan sosial. Yang pertama kita akan membahas tentang teori Karl Marx. Selanjutnya kita akan membahas teori Max Weber. Dan selanjutnya kita juga akan membahas fungsionalisme Durkheim. Selanjutnya kita juga akan membahas proses-proses perubahan sosial budaya seperti migrasi, difusi, asimilasi, transnasionalisme, modernisme, dan lain sebagainya. Baik teman-teman sekalian, kita akan langsung masuk ke materi pertama, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Kita akan membahas apa itu perubahan sosial, apa itu perubahan budaya, dan apa itu perubahan sosial budaya. Manusia di seluruh dunia selalu berubah, baik dalam sisi politik, ekonomi, pendidikan, gaya hidup, sosial, dan lain sebagainya selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Maka perubahan itu adalah sesuatu yang mutlak dan pasti terjadi dalam sebuah masyarakat. Lalu apa itu perubahan sosial? Apa itu perubahan dan apa itu sosial? Perubahan secara kata maknanya adalah peralihan atau perpindahan atau pertukaran. Maka maknanya adalah mengganti sesuatu yang lama dengan sesuatu yang baru. Itulah yang dimaksud dengan perubahan. Lalu apa itu sosial? Secara makna, sosial bermakna segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Dan bisa kita artikan juga, sosial adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kemasyarakatan dan kehidupan bersosialisasi dan berinteraksi antara masyarakat.
Lalu apa itu sosial secara makna yang sebenarnya? Kita dapat artikan sosial adalah seperti semacam interaksi, baik itu fisik ataupun non-fisik, baik itu dalam bentuk organisasi maupun non-organisasi. Yang penting bisa kita ambil kesimpulan bahwa interaksi atau hubungan antar manusia secara umum itu memiliki makna yang sama dengan sosial. Jadi apa itu perubahan sosial? Kita dapat ambil kesimpulan bahwa perubahan sosial adalah adanya pergantian atau pertukaran dalam cara berinteraksi antar masyarakat, ataupun juga bisa kita artikan perubahan dalam struktur kemasyarakatan, baik dalam bentuk organisasi maupun non-organisasi, baik dalam struktur pemerintahan maupun non-pemerintahan. Lalu apa itu definisi perubahan sosial menurut Jones? Dia menganggap dan mengungkapkan bahwa perubahan sosial bermakna adanya variasi atau modifikasi dalam cara berinteraksi dalam aspek sosial, pola sosial, interaksi sosial, dan organisasi sosial. Sedangkan Gilin dan Gilin mengungkapkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan atau variasi atau modifikasi yang terjadi dalam masyarakat karena adanya perubahan di sekitarnya, seperti perubahan geografis, adanya suatu bencana tertentu, adanya suatu peristiwa tertentu, tragedi tertentu yang menyebabkan perubahan di dalam masyarakat. Sedangkan definisi perubahan sosial menurut M.D. Jensen adalah adanya perubahan cara masyarakat dalam berpikir dan dalam melakukan sesuatu. Jones menekankan lagi bahwa perubahan sosial adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan adanya variasi, adaptasi, modifikasi dalam cara masyarakat melakukan interaksi, baik sosial maupun non-sosial, baik dalam strata perorangan maupun organisasi. Ada 5 karakteristik perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial itu bersifat universal. Yang kedua, perubahan sosial itu berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Yang ketiga, perubahan sosial itu tidak mudah diprediksi. Dan perubahan sosial itu adalah perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Dan selanjutnya, perubahan sosial adalah perubahan dalam tujuan hidup masyarakat itu sendiri. Sedangkan ada 3 pola perubahan sosial. Yang pertama adalah linear atau seperti garis lurus yang selalu menuju ke tempat yang lain atau ke wilayah yang lain. Yang kedua adalah yang bersifat fluktuatif atau naik turun. Kadang sukses, kadang gagal, kadang terjadi tragedi, kadang stabil, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah yang bentuknya seperti perputaran. Contohnya adalah Karl Marx, yang dia menyatakan bahwa di masa lalu tidak ada kepemilikan pribadi, semua milik bersama. Dan kita bisa menuju ke masa itu lagi. Itulah teori yang ditawarkan oleh Karl Marx, perubahan sosial yang berbentuk lingkaran. Lalu apa saja faktor-faktor perubahan sosial? Antara lain, yang pertama adalah faktor demografi, pertumbuhan penduduk yang cepat maupun lambat. Yang kedua, adanya kondisi alam atau geografis yang mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan, baik itu perpindahan maupun perubahan dalam gaya hidup. Yang ketiga adalah teknologi, yang tentu saja mempengaruhi kehidupan masyarakat dan juga gaya hidup mereka. Yang keempat adalah faktor budaya, keyakinan, kepercayaan, ajaran, adat, istiadat, dan lain sebagainya yang juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Lalu apa itu budaya dan apa itu perubahan budaya? Budaya adalah gaya hidup suatu masyarakat yang mirip di dalam suatu komunitas. Dan budaya ini juga merupakan respon dari apa yang mereka temukan di wilayah mereka, di sekeliling mereka, sehingga menimbulkan suatu gaya hidup tertentu yang sama dalam suatu komunitas. Ada juga yang berpendapat bahwa budaya adalah semua yang diciptakan masyarakat agar mereka mampu hidup secara harmonis dan hidup bersama. Baik itu bahasa, budaya, sejarah, semua adalah bagian dari budaya dan kebiasaan yang diciptakan manusia agar bisa hidup dengan harmonis. Sedangkan perubahan budaya, menurut Kamaluddin, adalah perubahan dalam lembaga kemasyarakatan sehingga menimbulkan perubahan budaya di dalam masyarakat tertentu. Sedangkan saya pribadi berpendapat bahwa perubahan budaya adalah perubahan dalam kebiasaan dan juga kebudayaan masyarakat tertentu karena terjadinya perubahan di sekeliling masyarakat tersebut. Dan bisa kita kembangkan juga pengertian tersebut menjadi bahwa perubahan sosial adalah perubahan cara masyarakat untuk berinteraksi, untuk bersosialisasi, dan juga untuk melakukan kebudayaan dan kebiasaannya karena adanya perubahan di sekeliling mereka. Kita akan membahas beberapa contoh perubahan sosial. Ini adalah perubahan sosial yang terjadi dalam pakaian, ya, perubahan budaya yang terjadi dalam pakaian. Ini adalah pakaian Sultan Mahmud II. Yang pertama,
saat beliau masih menggunakan pakaian gaya Turki model lama. Selanjutnya, karena ada pengaruh dari perubahan-perubahan gaya hidup di Eropa, maka Sultan Mahmud II pun merubah gaya pakaiannya menjadi lebih mirip orang-orang Eropa. Selanjutnya ada juga contoh perubahan sosial dalam segi politik, di mana kerajaan-kerajaan yang dulu banyak berdiri, banyak yang mulai berubah di Timur Tengah menjadi berbentuk republik. Negara Mesir yang tadinya dipimpin oleh seorang raja, berubah menjadi sebuah republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Demikian teman-teman pertemuan kita di video kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.